Perkenalkan, nama saya Jason dari divisi Professional Husbandry Development Forum Studi Mahasiswa Peternakan Universitas Gadjah Mada. Pada hari ini saya berada di suatu farm domba dan juga farm kambing. Nah, tepatnya di mana? Tepatnya ada di Merapi Farm, Kelurahan Umbul Harjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman. Untuk apa sih kita datang di sini? Nah, kita akan melakukan Posmapet Visit to Farm atau yang biasa disebut festival, karena kita masih diselimuti oleh pandemi COVID-19 yang tidak memungkinkan untuk datang secara fisik, maka kita akan membawa peternakan Merapi Farm ke layar teman-teman. Ingin tahu lebih lanjut tentang Merapi Farm? Mari kita simak video berikut ini. Selamat siang Pak Dani. Selamat siang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jason dari Forum Studi Mahasiswa Peternakan UGM. Mungkin Bapak boleh Pak perkenalan dulu ke teman-teman Posmapet. Oke, siap. Terima kasih Mas Jason atas waktu yang sudah diberikan. Terima kasih juga buat teman-teman dari Fakultas Peternakan UGM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Taufik Mawadani, biasa dipanggil Dani. Hari ini saya tinggal di Dusun Plosorejo, RT 3, RW 13, Desa Umbul Harjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman. Dan kebetulan juga hari ini kami berproses dan diamanai untuk mengelola satu farm. Memang farm kecil yang ada di wilayah Umbul Harjo, namanya Merapi Farm. Nah, memang Merapi Farm ini bergerak di satu sektor domba, kambing, dan feed mill. Perkenalan singkat mungkin itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Dani perkenalannya. Selanjutnya mungkin bisa dijelaskan Pak, bagaimana sih latar belakang bisa memulai Merapi Farm ini Pak? Oke, jadi singkat cerita begini. Latar belakang saya memulai membuat sebuah farm, terutama di Merapi Farm ini, itu latar belakang pertama adalah niat. Karena memang kebetulan saya bukan orang yang kemudian berbasik dari peternakan atau istilahnya mungkin orang yang mewarisi genetik peternakan, mungkin tidak seperti itu. Jadi kebetulan mulai dari kakek, ibu, bapak, kakak tidak ada yang punya peternakan, dan saya sendiri juga bukan orang peternakan. Jadi dari sisi akademik, S1 saya atau sekolah terakhir saya itu sarjana matematika. Jadi tidak ada basic di peternakan sama sekali. Tapi kemudian dengan niat bismillah, dibumbui sedikit kenekatan, akhirnya saya membuka satu farm ini. Awalnya kita bikin tahun 2016, melihat dari potensi kebutuhan domba dan kambing yang ada, terutama di wilayah DIY dan kebutuhan secara nasional. Akhirnya oke lah, bismillah, kita punya sedikit kenekatan, kita punya banyak teman yang kemudian bisa kita silaturahmi bareng ke sana untuk cari ilmu, sharing, terus kemudian bertanya bagaimana cara memelihara. Alhamdulillah 2016 dari kemudian saya punya 30 ekor domba, tumbuh dan berkembang sampai seperti sekarang. Alhamdulillah Merapi Farm bisa berproses dengan banyak teman-teman kami yang awalnya dulu saya kerjakan sendiri. Alhamdulillah hari ini kami bisa dibantu oleh teman-teman kami di farm, kurang lebih ada 10 orang. Nah, itu kita berproses dari benar-benar dari awal, mulai dari kita nggak tahu apa-apa, kita belajar bareng, kita susah bareng, kita seneng bareng, kita merasakan hasil bareng-bareng. Nah, dari prinsip berjamaah itu tadi akhirnya Merapi Farm bisa kuat seperti sekarang, bisa ada seperti sekarang, karena kekuatan nekat dan niat yang kemudian kita harus mencari ilmu. Nah, hari ini di Merapi Farm memang kita mungkin kalau sedikit cerita, kita berproses untuk beberapa sektor peternakan, mulai dari fattening, kemudian breeding, ada breeding domba, ada breeding kambing. Karena kenapa breeding kambing? Karena kami bergeraknya kambing itu lebih fokus di perah, di susu. Jadi kita harus melalui proses breeding dulu, baru bisa diperah. Terus kemudian kita punya sektor di baru yang kemudian baru kita bikin tahun 2019 kemarin, feed mill. Kita punya feed mill kecil-kecilan yang kami kerjasamakan dengan Fakultas Peternakan UGM.
Koperasi PPKD dan kegiatan operasional pengoperasiannya berada di Merapi Farm. Dan insya Allah kami juga tahun depan kita mulai merambah ke Akika dan seterusnya, sehingga kegiatan kami di Merapi Farm itu bisa terukur sampai ke 2025. Nah, bicara singkat Merapi Farm seperti itu. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Tadi Bapak sempat menyebutkan ada fattening dan breeding. Itu dari awalnya apakah memang Bapak berniat untuk membuka fattening dan breeding, atau Bapak niatnya itu hanya untuk breeding saja atau mungkin fattening saja, Pak? Nah, awalnya sebenarnya kita itu lebih fokus di proses fattening sebenarnya. Jadi dulu ketika Merapi Farm ini berproses pertama kali, fokus kita itu berada di proses fattening. Jadi fattening domba jantan kebutuhan untuk kurban. Nah, kemudian setelah kita hanya melihat kok kemudian kita hanya berproses tahunan di proses kurban, kemudian kita lihat, kita bersilaturahmi, kemudian saya melihat peta kebutuhan di DIY, ternyata di DIY itu kebutuhan akan daging lumayan besar. Akhirnya kita melihat potensi itu. Saya melihat nih, kebutuhan di DIY itu kan per hari kurang lebih antara 500 sampai 700 ekor domba yang disembelih untuk kebutuhan daging, untuk kebutuhan sate, horeca dan lain sebagainya. Akhirnya dulu 2017 saya menetapkan pertama kali target di Merapi itu kita hanya bisa meraih 2% dari kebutuhan pasar. 2% kebutuhan pasar itu pun nilainya sudah luar biasa. Kalau per hari 500, maka 2% dari 500 itu nilainya sudah luar biasa banyak. Nah, karena kita berprosesnya dari kecil, akhirnya berkembang sampai hari ini. Dari proses yang awalnya kita hanya fattening domba, kemudian berjalan, ternyata fattening itu lama-lama suplainya kecil, jadi suplai pasarnya lama-lama kan susah. Akhirnya kita mulai mengembangkan proses breeding juga hari ini untuk minimal menyuplai berapa persen kebutuhan fattening kita. Nah, kemudian sambil berjalannya waktu kita lihat, kebutuhan susu itu di Jogja juga tinggi. Akhirnya di Merapi kita juga berproses untuk kambing perahnya, kita cari susunya. Nah, setelah berjalan, ternyata setelah itu nanti ternyata kebutuhan pakan itu ada. Akhirnya kita bikin feed mill, munculkan feed mill baru. Tapi yang jelas, apapun proses yang kita mau mulai dalam sektor peternakan itu, usahakan semuanya tidak berproses bebarengan. Jadi satu, kita fokuskan jalan, sudah bisa kita kerjakan secara autopilot, sudah bisa kita delegasikan ke teman-teman kita yang berproses di on farm. Nanti kita buka baru yang buka satu unit bisnis baru di breeding kah atau di susu kah, ini sudah bisa jalan, sudah bisa kita kerjakan secara autopilot. Oke, nanti kita buka baru, sehingga kita benar-benar fokus di satu sisi, tidak semua kita kerjakan bareng-bareng. Jadi intinya kami berproses di Merapi seperti itu. Oke, baik, Pak. Kemudian selanjutnya nih, Pak, tadi Bapak sempat bilang udah ada bilang fattening, breeding, dan juga ada kambing perah di sini. Bisa dijelaskan, Pak, kira-kira populasi ternak saat ini dan jenis-jenis ternak yang saat ini ada di Merapi Farm gitu, Pak? Kalau di Merapi Farm sendiri sebenarnya kita berproses tidak banyak, karena memang kita punya kapasitas maksimum kandang ya. Maksimum kandang di Merapi itu hanya bisa menampung kurang lebih antara 500 sampai 600 ekor. 500 sampai 600 ekor itu kita bagi menjadi dua fokus. Fokus pertama ada di fattening domba. Nah, di fattening domba itu kapasitas produksi kita bisa di angka 350 sampai 400. Tergantung besar kecil dan target panen kita berapa. Kalau target panen kita bisa di biasanya kurban ya, kita bicara kurban. Target panen kurban kita di berat 25 sampai 35 kilo, maka kapasitas produksi kami hanya di 300 ekor. Tapi kemudian kalau target panen kami hanya di 20 sampai 25, kapasitas kami bisa di angka 400 ekor untuk fattening. Nah, untuk perah sendiri, untuk kambing perah, hari ini kapasitas kandang kami hanya bisa diisi kurang lebih 150 sampai 200 ekor kambing. Jadi kapasitas kami hanya di angka itu. Nah, selebihnya kami bermitra, kami berjamaah agar bargaining position kami, daya tawar kami ke pembeli itu lebih kuat. Karena dengan bermitra, dengan berjamaah, nanti kita bisa bicara nih bahwa proses fattening yang kita lakukan di Merapi Farm, di jejaring Merapi Farm itu bisa sampai 3.000 ekor. Kalau kemudian kita hitung semua, tapi 3.000 ekor itu tidak berada di Merapi. Ada di Magelang, ada di Jogja, ada kemudian di Klaten,
Ini adalah jejaring yang kemudian kita kerjasamakan bareng, kita usahakan untuk bisa cari rezeki bareng, jadi kita bisa untung bareng-bareng. Proses ini harus kita kerjakan. Jadi seperti itu. Kalau untuk jenis kambing dan di domba fattening memang kita tidak berbicara jenis secara spesifik, karena hari ini kita tidak bisa mencari domba yang spesifik. Misalnya kita cari jenis Garut semua yang kita fattening nggak bisa, karena carinya susah. Jadi hari ini untuk jenis fattening, untuk proses penggemukan, dombanya acak, random, mulai Garut, Riangan, komposit itu domba yang udah silang-silangan ya, antara Texel, Merino, lokal dan sebagainya. Terus kemudian domba ekor sedang sampai ke domba ekor gemuk. Jadi memang kita kalau jenis fattening lebih ke semua jenis domba yang penting memenuhi kriteria kita fattening. Nah, karena memang di proses fattening hari ini kita tidak bisa mengedepankan idealisme terkait jenisnya harus seperti ini. Tapi kita hanya bisa mengoptimalkan proses fattening itu dari proses eksternal, misalnya dengan optimalisasi pakan dan sebagainya. Kalau jenis kita nggak bisa milih secara spesifik. Nah, kalau buat breeding memang kita punya spesifik. Kalau buat breeding di Merapi Farm kita pakai pejantan itu, kalau di domba biasanya kita pakai Texel, Merino atau Garut. 3 jenis pejantan itu. Nah, 3 jenis pejantan itu yang kemudian kita pakai sebagai jenis pejantan. Kalau indukannya kita spesifik pakai domba ekor tipis, domba lokal karena posturnya tinggi. Terus kalau enggak kita pakai Garut, karena Garut punya genetik prolifik, lebih ke beranak kembar. Akhirnya itu kita pakai. Kita silangkan dengan kambing yang kemudian jenis pedaging, Merino atau Texel. Kemudian nanti keluar anak namanya, kalau di BPKD atau di Jogja lebih dikenal pakai domba Mega. Nah, Mega itu silangan Merino Garut atau kemudian Texel. Dan nanti harapannya tadi beranaknya kembar tapi genetik untuk dagingnya bagus. Itu untuk jenis domba. Kalau untuk jenis kambing sendiri, kambing perah, kita indukan pakai Sapera, Jawa Randu untuk cetak. Terus kemudian kalau pejantan kita pakai Sanen dan pakai Anglo-Nubian. Jadi kita punya 2 jenis pejantan itu, Sanen dan Randu. Kalau betina cetak biasa kita pakai Jawa Randu PE itu, tapi untuk betina produksi kita pakai Sapera. Selanjutnya tadi kita kan udah bahas tentang ternaknya. Sekarang kita membahas ini Pak, tentang bagaimana sih Pak pemeliharaan ternaknya di Merapi Farm ini Pak? Kalau kemudian kita bicara proses pemeliharaan di on farm, sebenarnya hampir semua farm itu sama. Proses pemeliharaannya sama, kan dikasih makan, dikasih minum, dibersihkan, standarnya seperti itu. Hanya kemudian yang kami tekankan di proses di Merapi Farm itu, kita memberi makan, memberikan dia minum, membersihkan itu harus pakai rasa. Karena hewan itu sebenarnya dia punya rasa kayak manusia, tapi dia tidak diberikan kelebihan berpikir seperti manusia. Akhirnya kita berproses ya tadi, oke, kita kasih makan, kita kasih minum, kita kasih standar pakannya itu ada, artinya ada. Oke, kita bikin standarnya. Kalau di Merapi misal di proses fattening kita bikin complete feed itu dengan protein di angka 15,6% untuk pakan complete feed di proses penggemukan. Di proses breeding boleh berapa, terus kemudian di proses perah kita nanti standarnya berapa, itu di Merapi ada. Cuman tadi yang harus membedakan di Merapi dan tidak di Merapi itu kita berproses harus pakai rasa, karena dia nanti nggak bisa nih dikasih makan tinggal pergi, nggak bisa. Jadi dikasih makan, dilihat dia mau makan semua nggak, ada yang sakit nggak, kemudian makannya lahap nggak. Akhirnya di situ kan ada rasa yang kemudian kita harus memahami karakter si domba dan kambing itu. Berarti selanjutnya nih Pak, tadi Bapak sempat ngomongin tentang pakan. Kalau buat pakan, jenis-jenis pakan yang digunakan di Merapi Farm ini meliputi apa aja Pak? Kalau pakan, biasanya kita pakai pasti ya pakan penguat, kita pakai konsentrat yang kemudian kita produksi sendiri di sini, yang kita pre-brand namanya Jogja Fit. Jogja Fit itu singkat cerita adalah satu brand pakan, satu brand konsentrat yang kemudian bekerja sama antar tiga lembaga.
satu Merapi Farm sendiri sebagai tempat operasional produksi, Fakultas Peternakan UGM sebagai pembina dan tempat kami berkonsultasi, karena di sana kebetulan kita bekerja sama lagi dengan Koperasi PPKDI. Kebetulan Koperasi PPKDI itu PPKD sendiri ketuanya Bapak Sofyan Sauri, itu suami dari Bu Nafi. Bu Nafi juga dosen di nutrisi. Jadi kita berkolaborasi untuk terus menyempurnakan pakan ini yang paling ideal dan bagus seperti apa. Nah, di pakan kita bikin konsentrat tadi, kita beri nama Jujavit. Terus kemudian sumber serat kita pakai kangkung kering. Kangkung yang sudah dikeringkan, bisa kita pakai limbah pertanian dari Jawa Timur, kita beli, terus kita mix, kita hitung kebutuhannya berapa. Nah, kita jadikan complete feed, plus nanti paling kita menambah satu serat yang kemudian serat yang mudah dicerna, kita pakai kulit ari kedelai kecil. Tiga komponen itu yang kemudian kita pakai di proses pemberian pakan di Merapi, konsentrat, kangkung, sama kulit ari kedelai. Tadi udah kita ngomongin pakan, sekarang kita mau ngomongin panennya nih Pak. Kira-kira kalau dari fattening ini, panennya ini dalam jangka waktu berapa lama Pak? Nah, bicara panen, kalau kita bicara panen, sebenarnya standar panen itu relatif. Artinya relatif karena tidak akan sama kemudian apa yang dikerjakan di Merapi dan dikerjakan di farm lain. Karena beda SOP, beda cara pengelolaan, beda cara pemberian pakan, itu nanti akan beda hasil. Meskipun pakan yang dipakai sama, domba yang dipakai sama. Nah, kalau kita bicara di Merapi, panen domba fattening yang dipakai buat sembelihan harian itu antara 50 sampai 60 hari kita sudah panen. Ini mulai kita beli bakalan masuk sampai ke panen itu masa waktu pemeliharaannya antara 50 sampai 60 hari. Karena kenapa ada range waktu di sana? Karena domba itu masuk beda-beda. Ada yang kadang udah agak gemuk, ada yang masih kurus banget. Akhirnya ini yang kemudian yang kurus banget dia harus melewati sampai 60 hari. Tapi yang udah agak gemuk mungkin 40 hari bisa panen. Nah, masa panen itu nanti tapi kita bikin masa panennya bareng agar stressing di domba itu tidak tinggi. Karena kalau domba kemudian diambil satu atau dua, masih sisa dua lagi di kandang, yang dua ini masih sisa, stres. Ya, kita harus barengkan dia. Jadi kita harus grading dia di awal biar panennya bareng. Oh, ini yang agak kurus jadi satu lokasi, satu vlog. Ini yang agak gemuk jadi lokasi, satu vlog, agar nanti panennya gitu. Nah, sistem panen di kami seperti itu. Masa pemeliharaan kami antara 50 sampai 60 hari. Kemudian untuk Bapak mendatangkan domba-domba yang akan di fattening ini dari daerah mana saja Pak? Atau ada daerah yang memang khusus Bapak dapetin atau daerahnya bervariasi gitu Pak? Bicara hari ini kita dapat suplai domba fattening itu paling banyak wilayah Jawa Barat sama luar Jawa. Hari ini kita dapat dari Lampung, Medan. Nah, karena jumlah populasi yang masih lumayan banyak itu ada di beberapa lokasi itu. Jawa Barat meliputi Tasik, Garut, Cianjur, Sukabumi, terus kemudian beberapa wilayah produksi domba dan kambing itu kita ambil dari sana. Nah, kemudian kalau dari sana nanti suplainya agak lama, bisa kita ambil dari luar Jawa. Hari ini kita dapat kiriman dari Medan, dari Lampung. Kebanyakan suplai kita hari ini dari sana. Oh, itu selalu dari farm yang sama atau Bapak selalu mencari farm yang baru, atau Bapak yang turun tangan langsung untuk menyeleksi dombanya Pak? Enggak, kalau kemudian jadi gini, kalau dari rantai suplai kita lebih simpel. Biasanya kami berikan spesifikasi nih, kita WA ke supplier, Mas, kita butuh kiriman. Jadi saya sudah menentukan beberapa supplier yang kemudian bisa menyuplai di Merapi, A, B, C, D, E. Kemudian kita WA, Mas, kita butuh domba berat sekian sampai sekian, speknya mulai dari bobot sekian maksimal kowel sekian. Nah, nanti dari supply itu nanti kita seleksi di sini. Kalau yang nggak masuk kriteria kita, monggo boleh dibawa pulang atau harganya kita bedakan. Karena ini dipakai sebagai salah satu warning agar supplier itu juga berhati-hati. Biar tidak semua jenis domba dikirim ke kita. Ini ada grading juga nanti di supplier. Oh, ini nggak masuk Mas, ini nggak sehat, ini terlalu tua. Akhirnya ini kita seleksi, boleh dibawa balik atau ditinggal di kita, tapi harganya beda. Jadi sistem supply kami seperti itu. Atau kalau enggak,
ada tim kami yang kemudian ke tempat supplier, nanti dia pilih, oh ini yang masuk, ini yang nggak masuk. Jadi kita timbang, kita jual belinya kan timbangan gitu. Jadi kita timbang ini yang masuk, harganya sekian, masuk ini. Skemanya seperti itu. Jadi ini Pak, selanjutnya mau bahas tentang produk yang dihasilkan dari Merapi Farm ini Pak. Tadi mungkin selain ternak yang sudah difatteningkan, dan untuk susu dari kambingnya ini, apakah susu Bapak tok susu atau diolah lebih lanjut dari Merapi Farm Pak? Oke, buat hari ini memang fokus kita baru di sisi produksi ya. Artinya lebih fokus utama kami di Merapi itu kita fokusnya di sisi produksi. Artinya produksi terkait dengan susu, produksi terkait dengan material daging, terutama di domba fattening. Cuman memang kita di Merapi Farm punya target dan punya timeline bahwa kita berproduksi itu sampai 2021. 2022 target kita sudah beda. Target kita di 2022 itu satu, kita sudah lari ke pengolahan susu. Pengolahan susu ini kita larinya masih ke pasteurisasi. Jadi nanti susu kita pasteurisasi, terus kemudian di 2022 produk daging kita nanti kita mau bikin frozen. Jadi bikin frozen, nanti kita mau jualan daging dalam bentuk setengah kiloan, packing 1 kiloan dan lain sebagainya. Terus kemudian lari ke olahannya, kita mau fokus ke akikah 2022. Jadi yang sudah siap saji itu seperti itulah. Itu kemudian menjadi target Merapi dari setiap tahun. Jadi dari tahun ke tahun kita udah punya target nih. Merapi itu sudah punya target produksi kami dari hari ini sampai ke 2025. Jadi kita punya target yang kemudian harus kita capai. Oke, misal 2022 kita punya target produksi susu kami harus tembus di angka 100 liter per hari. Nah, kemudian kita sudah harus bisa menjual paket akikah kami 2022 itu rataan per bulan antara 40 sampai 50 ekor karena kita baru awal. Nah, kita sudah menetapkan target itu sampai ke 2025. Jadi insya Allah seperti itu, cuman memang hari ini kami masih berfokus atau lebih mengedepankan produksi jadi susu gitu. Susu, terus kemudian kita punya juga feed mill yang kemudian pakan ini nanti akan kita produksi. Jadi hari ini kita masih berproduksi dalam bentuk pakan yang curah serbuk, dan nanti 2022 mau kita inovasi, kita jadikan pakannya ke pelet. Complete feed tapi sudah jadi ke pelet. Nah, ini inovasi yang kemudian berusaha kami tekankan di Merapi Farm agar kita punya target yang tepat setiap tahunnya, tidak monoton seperti itu. Gambarannya begitu. Berarti ini kan saya lihat ada beberapa pembangunan ini untuk menunjang target 5 tahun ke depan ya. Untuk Merapi Farm ini apa? Setuju ya. Jadi perencanaan kami, karena kita sudah punya perencanaan dari setiap tahunnya, maka kita sudah mulai nih nyicil bangun. Kita mau nyicil bangunan untuk apa dulu? Kita nyicil bangunan untuk apa dulu? Tapi minimal set plan kami di lahan yang terbatas ini bisa mencukupi untuk kebutuhan program kami sampai 2025. Jadi mulai kita punya rumah potong sementara, nanti kita punya rumah packing susu, terus kemudian rumah tempat pengolahan susu, terus kemudian kita siapkan juga beberapa alat dan infrastruktur untuk kebutuhan menyimpan daging, jualan daging itu sudah kita persiapkan mulai dari hari ini. Harapan Bapak untuk generasi muda sekarang tentang peternakan bagaimana? Tapi harapan kami ke depan kalian harus lulus atau keluar dari fakultas peternakan itu bikin farm sendiri yang kemudian dikelola sendiri, meskipun awalnya kecil, tapi percayalah bahwa terutama di peternakan domba dan kambing, kita bicara di peternakan domba kambing ya, disebutkan bahwa harta terbaik seorang muslim di akhir zaman adalah beternak domba dan kambing. Kenapa? Karena domba dan kambing itu semakin hari semakin lama harganya tidak semakin murah, harganya semakin mahal. Dan inovasi beternak domba kambing semakin lama tidak semakin susah, semakin mudah. Kalau dulu persepsi orang beternak domba kambing itu harus ngarit, hari ini tidak harus ngarit. Bisa kita memanfaatkan metode yang kemudian tidak harus ngarit. Bisa kita kemudian beternak domba kambing itu bermainnya tidak di sisi
breedingnya, bisa di fatteningnya, bisa di susunya. Hasilnya tidak lumayan, hasilnya lumayan besar dan tidak kalah dengan hasil-hasil yang lain. Jadi pesan saya untuk generasi muda, maka pertama perkuat mental untuk beternak, kedua bulatkan niat dan tekad untuk menjadi peternak, yang ketiga jangan pernah takut untuk beternak. Itu kuncinya, karena tadi beternak domba kambing itu adalah salah satu kegiatan yang kemudian dilakukan di Nabi dan Rasul kami umat Islam, dan sudah dibuktikan bahwa beternak domba kambing itu menjadi salah satu aktivitas yang paling bagus karena timbul keberkahan dan kebutuhannya sampai akhir zaman. Jadi kebutuhan beternak domba kambing itu akhir zaman minimal buat akikah dan kurban. Jadi mulailah beternak, kemudian cari ilmunya, jangan malas untuk bersilaturahmi, sering-sering berinovasi agar nanti farm kita itu bisa dikenal. Kalau tidak bisa menjadi besar, minimal farm kita itu menjadi debu. Debu itu kecil, tapi kalau berkumpul kelihatan banyak. Tapi setidaknya ketika debu yang kecil itu kena mata di manusia, dia akan terasa perih. Jadi farm kita bikinlah seperti itu. Jadi munculkan semangat untuk beternak, munculkan semangat untuk berkarya, agar kita bisa menjadi debu yang minimal bisa memberikan rasa perih di mata, terutama di sektor peternakan. Itu pesan saya. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Dani sudah menerima kami dan menyempatkan waktu. Kami dari Sama-sama. Forum Studi Mahasiswa Peternakan Universitas Gajah Mada sangat bersyukur atas kesempatan ini. Sama-sama. Semoga nanti ke depannya kami sebagai generasi muda juga bisa ikut berperan di sektor peternakan ini. Amin. Oke, Itu baik. harapan kami. Oke, baik. Kami pamit dulu. Terima kasih Pak Dani. Sama-sama Mas Dusun dan teman-teman, semoga berkah dan salam sehat selalu. Salam sehat. Terima kasih.